Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Bu Riri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Maria? Alhamdulillah baik Bu Riri. Baik, jadi beliau adalah Bu Maria, guru kelas 3 di SD Plus Muhammadiyah Brawijaya, yang hari ini akan melaksanakan percakapan praobservasi karena besok akan melakukan supervisi akademik ya Bu Maria ya. Betul. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan supervisi, jadi hari ini kita melaksanakan percakapan praobservasi. Tujuannya percakapan praobservasi agar nanti pembelajaran yang dilakukan Bu Maria bisa menjadi lebih baik. Oke, siap. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan Bu Maria capai apa? Ya, jadi karena ini materinya adalah mengenai sumber daya alam, jadi untuk tujuan pembelajarannya saya ada dua. Yang pertama adalah siswa dapat memahami aneka ragam jenis-jenis sumber daya alam. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis beragam sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Oh gitu ya, berarti tentang sumber daya alam ya Bu Maria ya. Ya, jadi di pembelajaran nanti itu hal apa yang ingin dikembangkan Bu Maria untuk anak-anak? Untuk hal-hal yang ingin saya kembangkan di pembelajaran nanti ada beberapa hal. Yang pertama, saya ingin mengeksplorasi kemampuan dan juga pengetahuannya anak-anak mengenai sumber daya alam, khususnya yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin memacu kreativitasnya anak-anak supaya bisa mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya bisa menjadi sesuatu yang berguna. Oke, baik sekali. Jadi ada nilai kreativitas dan juga pengetahuannya ya. Oke. Saya juga ingin tahu ini rancangan mengenai model pembelajaran, strategi pembelajaran atau penilaian nanti yang dilakukan Bu Maria ketika observasi nanti. Jadi untuk rencana saya untuk model pembelajaran, strategi dan juga media yang saya gunakan, karena kita pembelajarannya adalah IPAS, jadi saya memilih untuk modelnya yang saya gunakan adalah cooperative learning dengan metode pendekatan saintifik. Nah, untuk medianya karena kita membahas tentang sumber daya alam, maka saya menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah atau lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Nah, kemudian untuk penilaiannya saya juga berencana untuk mengambil penilaian secara mandiri dan juga secara kelompok. Jadi untuk penilaian mandiri mungkin nanti dari segi keaktifan dan sebagainya. Kemudian untuk kelompok juga nanti ada LKPD yang saya sertakan. Baik. Jadi medianya nanti bisa berbasis apa yang ada di sekolah gitu ya. Oke. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, hal apa yang didapatkan sama Bu Maria? Jadi kalau berdasarkan pembicaraan kita hari ini, saya jadi lebih terstruktur cara berpikirnya untuk merancang pembelajaran sehingga bisa harapannya bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Iya, baik. Saya juga ini berharap nanti pembelajaran ketika ada supervisi juga bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan rancangan yang sudah Bu Maria lakukan, dan juga nanti hasil evaluasinya juga bisa menjadi sebuah hal yang memperbaiki pembelajaran untuk selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya Bu Maria. Sumber daya alam. Oke. Jadi untuk materi IPAS yang hari ini kita akan pelajari adalah tentang sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA. Nah, SDA atau sumber daya alam. Nah, untuk materi
di muka bumi secara umum itu digolongkan menjadi berapa? 3. 2 kali 3. Yang menjawab 2 siapa angkat tangan? Yang menjawab 2. Oke, ide menjawab 2 apa saja, Dek? Apa? Ada yang bisa bantu ide yang menjawab 2? Aku kayaknya bisa. Oh, aku cari dulu. Apa Mas Muhammad? Cari dulu. 3. Hah? Sumber daya alam yang sumber daya alam. Kurang tepat. Non hayati sama hayat. Apa sama sumber daya alam hayati? Nah, betul. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Apa bedanya? Apa perbedaannya? Pandangan. Yang non hayati. Lagi. Yang hayati. Oke, Aliska, kesempatan. Pertumbuhan dan hewan. Kalau non hayati? Oke, pasir, terus batu, kristal, lautan. Ada apa yang mendapat yang lain? Mau melengkapi, mau menambahi? Sumber daya alam hayati dan non hayati. Apa perbedaannya? Ada yang mau ngatakan? Siapa? Ayo. Tadi jawabannya Alinka sudah hampir betul. Tinggal sedikit Yang hayati. yang non hayati. Kalau hayati tadi sudah betul, yakni tentang tumbuhan dan hewan atau makhluk hidup. Nah, yang non hayati ini apa, Pak Maryam? Yang hayati. Nah, Pasir. selain itu, Aku. Pano, Pertanian. bukan. Banget. Oke, hasil pertambangan. Kristal. Selain itu apa lagi? Air. Air. Apalagi yang gratis dari Allah? Matahari. Apa? Loh, pohon masuk apa? Hayati. Yang gratis lagi dari Allah? Oke, tadi sudah bisa ya membedakan ya antara yang hayati dan non hayati. Jadi kalau hayati itu perlu digarisbawahi tadi apa? Tentang makhluk hidup. Kalau yang non hayati, benda mati, kristal, tanah, air, matahari, udara, itu termasuk sumber daya alam yang non hayati. Nah, sekarang pembagian berikutnya berdasarkan jumlahnya atau ketersediaannya di alam. Ada berapa? 3. Berapa? 3. Apa saja 3? Iya. Yang belum, ayo siapa? Oke, Lukas. Sumber daya alam. Sedang. Daya alam yang dapat diperbanyak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbanyak. Oke. Ada 3. Ada sumber daya alam kekal, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Apa perbedaannya? Oke, Maryam dulu. Yang apa? Yang kekal dulu apa? Sumber daya alam kekal ada sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Berarti kata kuncinya apa kalau kekal?
bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang siklus air. Siklus air itulah yang menyebabkan kenapa air itu selalu ada. Begitupun matahari akan selalu ada setiap hari. Kecuali nanti sudah kiamat. Terus yang kedua, tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tadi Sandi sudah menyebutkan apa tadi Sandi? Pohon. Terus apa lagi? Makhluk hidup berarti hewan. Nah, pohon dan hewan. Gimana cara memperbaruinya pohon dan hewan? Hewan ditanam. Pohon ditanam. Hewan dipelihara. Hewan kurang tepat. Nah, hewan melahirkan atau bertelur atau berkembang biak. Kalau pohon ya berarti dengan cara ditanam kembali. Terus yang terakhir, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Batu bara, apalagi? Minyak bumi. Oke, stop. Ya, jadi semuanya betul. Jadi kalau yang tidak dapat diperbarui itu berarti yang butuh waktu sangat-sangat lama untuk bisa dihasilkan lagi. Sangat lamanya berapa lama, Bu? Ya bisa ratusan juta tahun kemudian. Contohnya tadi apa, minyak? Berarti kalau bikinnya butuh waktu yang lama, kira-kira akan habis apa enggak? Kalau terus dipakai lama-kelamaan akan soalnya terbatas. Nah, karena jumlahnya terbatas. Oke. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham tentang jenis-jenis sumber daya alam, Bu Maria mau membagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok berisi 4, berarti ada yang 5. Ada yang 4, ada yang 5. Sudah? Satu kelompok 4. Berarti yang 2 kelompok 5. Ada yang 5. Siapa? Laila sama kelompoknya siapa? Oke, Maria. Berarti sama ini? Oke. Yang laki-laki berarti jadi 2 kelompok. Isi 4, isi 4. Silakan duduk dengan kelompoknya. Oke, yang itu kan ada yang belum. Bangkunya boleh diputar. Sini kan Iya. kita ya sejarah.
beda loh ya. Ayo, dicek lagi. Nah, ayo. Nah, ayo tinggal lihat apa diperbarui.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ririn Ambarwati, CGP Angkatan 11, kelas 175A, Kota Mojokerto. Nah, hari ini kami melaksanakan percakapan pasca observasi didampingi oleh pengajar praktik Bapak Muhammad Fatoni dan juga Bu Maria sebagai guru yang kami observasi kegiatan pembelajarannya. Nah, baik, terima kasih Bu Maria sudah menyediakan waktunya untuk melaksanakan percakapan pasca observasi hari ini. Sama-sama. Ya. Nah, jadi sebelum kita membahas kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin di kelas pembelajarannya Bu Maria. Nah, sekarang menurut Bu Maria sendiri bagaimana performan Bu Maria ketika melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas? Kalau menurut saya pribadi, insya Allah penampilan saya sudah cukup baik. Hanya memang namanya di setiap pembelajaran pasti perlu ada hal-hal yang diperbaiki ke depannya. Apakah pembelajaran yang dilaksanakan Bu Maria di kelas sudah ideal untuk Bu Maria? Insya Allah sudah cukup ideal. Sudah cukup ideal ya. Nah, kalau misalkan ini ringnya ideal Bu Maria angka 1 sampai angka 10, kira-kira pembelajaran yang dilaksanakan Bu Maria kemarin di angka berapa? Kalau saya belum menilai diri saya sendiri, mungkin sudah di angka 8 lah. Di angka 8, luar biasa. Nah, dari pembelajaran kemarin, menurut Bu Maria sendiri, kelebihan dan kekurangan Bu Maria ketika melakukan pembelajaran kemarin apa? Jadi kalau untuk kelebihan, kalau menurut saya sudah bisa mengaktifkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian keaktifannya dalam diskusi juga sudah mulai terbangun karena anak-anak begitu semangat untuk pengamatan di lingkungan sekitar, kemudian diskusi dengan teman sekelompoknya. Kalau kekurangan, mungkin kemarin kekurangan saya adalah untuk pengkondisian kelas, terutama ketika ada yang presentasi di depan kelas. Nah, itu untuk mengkondisikan yang lain bisa memperhatikan. Nah, itu mungkin yang saya rasa masih kurang. Oh iya, baik. Memang kemarin ketika pembelajaran anak-anak juga sudah cukup aktif dengan adanya strategi Bu Maria yang menggunakan pembelajaran kooperatif. Kemudian ada sesi presentasi juga sudah sangat antusias anak-anak. Nah, untuk kekurangan yang Bu Maria sampaikan tadi, nah menurut Bu Maria hal apa yang nanti akan dilakukan Bu Maria untuk memperbaiki kekurangan itu? Kalau menurut saya sendiri, mungkin karena sebelumnya itu kita sudah ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, mungkin ketika sebelum kegiatan diskusi dan presentasi dilaksanakan, mungkin untuk kesepakatan kelas itu bisa diingatkan kembali bahwa ketika ada yang berbicara di depan harus bagaimana dan lain sebagainya, sehingga semua kelas atau anak-anak juga bisa mengikuti tata tertib yang ada. Oh gitu ya. Jadi dari observasi yang saya lakukan, saya izin menambahkan ya Bu Maria. Jadi di pembelajaran yang dilaksanakan Bu Maria memang sudah baik, anak-anak juga sangat antusias sekali. Nah, tapi ada yang kemarin sedikit terlewat dari Bu Maria. Iya. Jadi ketika di awal menyampaikan tujuan pembelajaran, gitu, alangkah memang lebih baiknya anak-anak itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari materinya. Jadi kemarin sudah pas sekali materinya IPAS, juga tentang hayati dan non hayati. Nah, kalau misalkan dikaitkan di kehidupan sehari-hari, terutama pada penggunaan medianya, anak-anak langsung diterjunkan di lingkungan, mungkin akan jauh lebih antusias lagi, dan juga anak-anak bisa secara real mengetahui perbedaan hayati dan non hayati, begitu. Iya. Jadi untuk percakapan kita hari ini apa, Bu Maria? Rasanya gimana, Bu Maria? Untuk percakapan hari ini bisa memberikan saya banyak sekali masukan-masukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Salah satunya tadi mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, kemudian juga terkait pengkondisian kelas juga. Oke, terima kasih Bu Maria atas waktunya. Semoga nanti di pembelajaran selanjutnya bisa lebih maksimal lagi, anak-anak juga semakin antusias, dan kita sebagai guru juga mendampingi anak-anak belajar, juga menuntun anak-anak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Maria. Terima kasih Bapak Fatoni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi